Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina في هذه المناسبة هيا بنا ندعو الله تعالى أولا لنا ولوالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وأخوالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا وساداتنا ومن أحبنا ومن رحمنا ومن أحسن إلينا أجمعين أبصعين أبتعين. Marilah kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu untuk kita dan mereka semua. Supaya sakit di antara kita Allah anugerahkan kesembuhan. Ibu Sukarti tak dapat masuk di malam hari ini sebab beliau sedang kurang sehat, ya, sedang sakit. Kita doakan beliau dianugerahkan kesembuhan. Dan juga siapapun di antara kita, apapun jenis penyakitnya, kita juga doakan semoga Allah anugerahkan kesembuhan untuk kita dan mereka semua. Semua yang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan, yang sedang mendapatkan masalah atau musibah, semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Tergabung padanya selalu kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, serta keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, dan pelindungan. Kita dan mereka semuanya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha wa haqqiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. طيب أيها الإخوان والأخوات الحمد لله نعود نتعلم مرة ثانية في هذه الليلة باستمرار درسنا في درس الأسلوب العربي باستعمال كتاب الممتاز. Alhamdulillah pada malam hari ini kita jumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran uslub bahasa Arab dengan menggunakan buku Al-Mumtaz. Pada waktu beberapa pekan silam kita sudah sampai pada bahasan tentang mufradat yang ada pada halaman 106. Bagi Ibu semuanya silakan buka dahulu buku Al-Mumtaz jilid yang pertama halaman 106 atau muka surat 106 dan saya akan buka whiteboard terlebih dahulu ya. Oke. Ya, baik. Bagi Ibu semuanya saya akan tulis dulu di whiteboard. Al-yawma yaumul Jum'ah at-tarikh al-thamin min Mayu sanata alfaini sittin wa ashrin miladiyatan. موضوعنا في هذه الليلة هو البحث عن المفردات. البحث عن المفردات في كسرى والفلاح الشيخ. في كسرى والفلاح الشيخ. يا بحثنا وموضوعنا في هذه الليلة هو البحث عن المفردات في كسرى والفلاح الشيخ. طيب أنا أفتح الصفحة التالية. Saya buka halaman berikutnya. Terakhir kemarin kita sudah sampai kata zih yang maknanya adalah santa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan ke kata berikutnya, urfun. Urfun. Ya, urfun di sini maknanya adalah adatun. Urfun maknanya adalah adatun. Apa artinya adatun? Artinya adalah kebiasaan. Bapak Ibu semua, ini bagi saya menarik ya. Urfun berasal dari kata arafah.
Arafa ya'rifu. Arafa ya'rifu artinya mengetahui. Nah, ma'rifat, maaf. Isim masdar dari arafa ya'rifu ada beberapa. Misalnya ma'rifatun, juga irfanun, juga urfun. Nah, makna urfun dalam konteks ini adalah adatun atau kebiasaan. Tetapi perlu kita ketahui, kata urfun itu juga dimaknai bukan sebagai adatun, tetapi sebagai ma'rufun. Ma'rufun. Misalnya ada ungkapan yang berbunyi, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Ma'rufun. Wa'mur bil ma'ruf. Perintahkan al-ma'ruf bil ma'ruf, kebaikan. Nah, itu dari kata arafa juga. Nah, ma'rufun berasal dari kata arafa, ma'rufun sigotnya sigot isim maf'ul. Nah, sebagaimana ma'rufun yang dimaknai sebagai kebaikan, yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi ma'ruf, kebalikan dari ma'ruf adalah mungkar. Nah, kata urfun juga maknanya selain bermakna kebiasaan, juga bermakna ma'rufun, artinya kebaikan. Misalnya dalam ayat yang berbunyi, wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ada ya ayat itu ya. Wa'mur wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ada sebuah ayat dalam sebuah surat, yakni wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Apa artinya wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin? Ini artinya adalah wa'mur, perintahkanlah, bil urfi, kebaikan atau berbuat baik. Perintahkan untuk berbuat baik, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu. Nah, urfun berasal dari kata arafa, dan tadi sudah kita sebutkan, urfun bermakna kebiasaan. Nah, bermakna kebiasaan itu hanya salah satu makna dari urfun. Sedangkan urfun, selain bermakna kebiasaan, juga ada makna yang lain. Jadi maknanya adalah ma'rufun, sesuatu yang diketahui. Nah, pertanyaannya, kenapa ma'rufun atau urfun diterjemahkan dengan kebaikan? Padahal arti asal dari ma'rufun atau urfun adalah sesuatu yang diketahui. Nah, jawabannya adalah ini, bahwa ma'ruf atau urf yang bermakna kebaikan di sini adalah kebaikan-kebaikan yang maknanya atau yang bentuk kebaikan itu sudah dikenal di sebuah kawasan atau di sebuah masyarakat, di sebuah komunitas atau di sebuah kaum. Dan ma'ruf itu ada kebaikan yang bersifat lokal. Kebaikan yang diketahui oleh masyarakat yang ada di sebuah kawasan tertentu atau tempat tertentu. Dan karena ma'ruf adalah kebaikan yang bersifat lokal, maka bisa jadi sesuatu yang dianggap ma'ruf di satu tempat belum tentu ma'ruf di tempat yang lain. Sebagai contoh misalnya, kalau kita mengatakan berbuat apa tuh, sopan santun, tata krama, itu adalah kebaikan, kebenaran. Tetapi perbuatan menghormati itu bisa jadi berbeda-beda. Ada orang yang dianggap menghormati ketika misalnya memegang punggung seseorang. Ketika seseorang punggungnya dipegang, maka itu adalah penghormatan atau mungkin bukti perhatian atau mungkin ekspresi dari kasih sayang. Tetapi di masyarakat yang lain, memegang punggung atau memegang punduk boleh jadi itu bukan sebuah kebaikan di sebuah masyarakat tertentu. Atau memegang kepala orang
Memegang kepala orang di sebuah kawasan, sebuah daerah mungkin sebuah kebaikan atau sebuah kehormatan. Tetapi di tempat yang lain, kalau kita memegang kepala orang orang lain, itu bukan penghormatan, tetapi boleh jadi adalah penyerangan terhadap kehormatan atau penghinaan atau mungkin pelecehan. Nah, ma'ruf itu adalah sebuah kebaikan yang dikenal, yang diketahui, yang diakui di sebuah kawasan, di sebuah sesuatu yang menyangkut sebuah masyarakat secara sosiologis gitu. Oleh karena itu maka ungkapan ma'ruf itu nanti berbeda dengan khairun, atau bisa juga berbeda dengan kata hasanatun. Khairun dimaknai kebaikan, hasanatun juga dimaknai kebaikan. Nah, sekalipun ma'ruf atau urfun, khairun dan hasanatun, tiga-tiganya bermakna kebaikan, tetapi ketiganya berbeda, berbeda pemahaman. Begitupun kata birrun juga berbeda maknanya. Nah, oleh karena itu maka ketika kita memahami sebuah ayat misalnya wa'mur bil urfi, perintahkanlah berbuat kebaikan. Nah, di sini kebaikannya adalah uruf. Berarti sesuatu yang dikenal. Kebaikan yang dikenali di sebuah masyarakat, di sebuah kawasan yang bisa jadi berbeda di masyarakat yang lain atau di tempat yang berbeda. Nah, kebalikan dari ma'ruf atau uruf adalah mungkar. Mungkarun. Mungkar adalah sesuatu yang ditolak, sesuatu yang diingkari. Al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Nah, sebagaimana ma'ruf itu juga bersifat lokal, maka sesuatu yang mungkar juga bisa bersifat lokal, bersifat sesuatu yang berlaku pada suatu kawasan atau di sebuah tempat. Dan sesuatu yang mungkar di sebuah kawasan, di sebuah masyarakat, boleh jadi tidak dianggap mungkar di tempat yang lain atau di masyarakat yang lain. Dan di sini ungkapan al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, di situ Al-Qur'an tidak menggunakan kata sayyi'atun, juga tidak menggunakan kata syarrun. Mungkarun, sayyi'atun, syarrun, meskipun tiga-tiganya bermakna negatif, mungkarun adalah kemungkaran, sayyi'atun adalah keburukan, syarrun adalah kejahatan, tiga-tiganya makna negatif. Tetapi ketiga hal ini maknanya berbeda. Dan dalam Al-Quran perintahnya adalah al-amru bil ma'rufi, bukan perintah, tetapi diksinya adalah al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Ma'ruf adalah kebaikan yang bersifat lokal, bersifat kontekstual di sebuah kawasan. Begitupun mungkar adalah sesuatu keburukan yang sifatnya lokal atau juga kontekstual. Nah, jadi itu ya salah satu makna dari kata urfun. Selain urfun bermakna ma'ruf, bermakna kebaikan atau kebajikan, ataupun kebaikan, urfun juga bermakna kebiasaan. Oleh karena itu, maka ketika kita menemukan kata urf, maka tengoklah atau lihatlah konteksnya apa maknanya. Begitu ya. Nah, sedangkan adatun, ini dari kata apa adatun? Adatun berasal dari kata ada ya'udu. Ada ya'udu. Nah, apa artinya ada ya'udu secara bahasa? Ada ya'udu artinya pulang atau kembali. Pulang atau kembali. Nah, adatun itu sigot isim masdarnya. Sigot isim masdar dari yang ada. Nah, artinya adalah sesuatu yang atau dalam bahasa lain mungkin kepulangan lah gitu. Nah, kebiasaan itu sesuatu yang berpulang kepada seseorang yang melakukannya. Kalau seseorang sudah melakukan sesuatu berulang-ulang, maka seolah-olah sesuatu itu kembali lagi kepada dirinya, kembali lagi pada dirinya, kembali lagi pada dirinya, pulang lagi pada dirinya, terus begitu berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Jadi kalau
perbuatan itu belum menjadi kebiasaan, begitu dilakukan, itu hilang dan tidak dilakukan lagi. Tetapi ketika kebiasaan itu sudah menjadi habit, sudah menjadi sesuatu yang biasa dilakukan oleh seseorang, seolah-olah perbuatan itu setelah dilakukan tidak pergi, tidak hilang, tapi kembali lagi kepada tubuh orang itu, dan besok atau lusa dilakukan kembali, dan begitu seterusnya. Maka kata adatun adalah sesuatu perbuatan atau sesuatu keadaan yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang, seolah-olah kebiasaan itu atau perbuatan itu kembali pulang kepada dirinya, pergi lagi, pulang lagi, pergi lagi, pulang lagi, dan selalu pulang. Makanya kebiasaan itu dalam bahasa Arabnya menggunakan kata adatun, adat, begitu ya. Nah, ini salah satu pemaknaan dari kata urfun. Salah satunya bermakna kebiasaan. Mana yang lainnya adalah kebaikan. Kebalikan dari mungkar atau sesuatu yang diingkari. Oke, berikutnya kata yang lainnya di situ ada kata ujiza. 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 Nah, ujiza. Bapak Ibu silakan tebak ujiza ini fi'il madhi atau fi'il mudhari? Ujiza. Ujiza. Untuk memastikan apakah ujiza ini fi'il madhi atau fi'il mudhari, perhatikan huruf terakhir. Apa harokatnya? Ujiza harokatnya adalah Fathah. fathah. Nah, kalau kita menemukan fi'il yang ujungnya fathah, berarti Madi. kita fi'il madhi, ya kan? Iya. Fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari ciri belakangnya dhammah kan? Iya. Oke. Nah, berikutnya, ujiza fi'il madhi sudah benar. Lalu ujiza ini fi'ilnya maklum atau majhul? Majhul. Dari mana kita tahu bahwa ujiza adalah majhul? Dhammah. Dan huruf Dhammah pertama. di awal kata. Huruf pertamanya berharakat dhammah. Makanya ini adalah majhul. Nah, kalau kita sudah tahu ini adalah majhul, lalu bagaimana maklumnya? Apa maklum dari ujiza? Haza. Ajaza. 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 Maklumnya ajaza. Nah, setelah kita tahu ujiza berasal dari ajaza, sekarang kita kembali tanya, ajaza ini mazid atau mujarrad? Mazid. Majid. Wazan. Mazid. Hmm. Mujarradnya macam mana? Jaza. Jaza. Jaza ya jazu, jaza ya jizu, atau jaza ya juzu? Jaza. Ya jazu. Nah, kalau kita lupa, ini ingat ini saya kata jawaz. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kata jawazun ya. Berarti hadisnya berasal dari wawu, sebagaimana jaba, jawabun. Nah, berarti jaza itu orangnya adalah ya juzu. Jaza ya juzu, juz la tajuz. Ya, jaza ya juzu, juz la tajuz. Nah, kalau sudah tahu sekarang, jaza ya juzu, ini mujarad madi dan mudhari. Nah, jaza ini rumpun berapa dalam pembagian kita? Rumpun jaza. Pilih rumpun berapakah? Sama dengan koma. Rumpunnya baru belajar nih. Rumpun 4 ya, Ustaz? Rumpun 3. 3. Kalau alif ada pada ain fi'il, kalau alifnya huruf ilatnya terletak pada ain fi'il, itu berarti rumpun 3. Kalau huruf ilatnya terletak pada lam fi'il, itu rumpun 4. Nah, jaza huruf ilatnya kan alif. Alifnya ada di mana? Ada di ain fi'il kan? Itu berarti rumpun 3. Nah, jaza ya juzu sama dengan koma yakumu. Rumpun 3 wazan berapakah ini? Wazan 7. Dan 7 rumpun 3. Rumpun 3 wazan 7, betul. Nah, makna ujiza? Nah, makna ujiza berasal dari kata ajaza. Nah, ajaza ini maknanya adalah memberi hadiah ya. Ahda hadiyatan.
Nah, karena ujiza majhul maka ahda menjadi uhdiya. Tuh. Kalau maklumnya ahda, tetapi karena ujiza majhul, maka makna dari ujiza juga kita gunakan majhul. Uhdiya hadiyatan. Kemarin saya sudah sampaikan, saya lupa apakah di kelas ini atau di kelas hari Minggu malam ya, saya lupa. Ini uhdiya atau berasal dari kata ahda. Ini mazid ya, tambahan hamzah sebelum fa'il. Mujarodnya adalah hada. Hada yahdi. Tetapi meskipun ahda berasal dari hada, hada artinya membimbing atau memberi petunjuk, namun makna ahda berbeda dari hada. Kalau hada maknanya adalah memberi petunjuk atau membimbing, kalau ahda maknanya memberi hadiah atau menghadiahkan. Menghadiahkan. Kalau misalkan saya berkata begini, Muhammad menghadiahkan buku kepada temannya. Maka bahasa Arabnya adalah ahda Muhammadun al-kitaba ila sahibihi. Ahda. Ahda Muhammadun al-kitaba Ila ila sahibihi atau li sahibihi. Tuh begitu. Nah, hadiah di sini maknanya memberi hadiah atau menghadiahkan. Jadi bukan memberi petunjuk. Sedangkan memberi petunjuk atau membimbing, bahasa Arabnya gunakan mujarrad hada. ada Saya Yahdi. pernah sampaikan dalam pengajaran sorof dan tasrif bahwa mazid tambahan hamzah sebelum fa'il itu maknanya kan kan ya. Men. Kalau misalnya jalasa, apa artinya jalasa? Duduk. Duduk. Nah, kalau kita cakap ajalasa maknanya mendudukkan. mendudukan, kan begitu ya? Hmm. Mendudukan. Jadi makna hamzah sebelum fa'il itu kan di antara maknanya adalah mekan ya. Koma berdiri. Koma berdiri. Kalau akoma Mendirikan. memberdirikan atau mendirikan. Memberdirikan boleh atau mendirikan juga boleh. Nah, mekan juga maknanya kan. Makna dari mazid tambahan hamzah sebelum fa'il, maknanya mekan itu adalah salah satu makna sebenarnya. Bukan makna satu-satunya, tetapi itu adalah salah satu makna. Di antaranya adalah mekan, mendirikan, mendudukkan, memerahkan, atau membangunkan, menidurkan, apalagi yang lain dan lain-lain begitu ya. Nah, tetapi ada sebagaimana yang lain yang maknanya mengalami perubahan. Contohnya ini, hada membimbing, memberi petunjuk, tetapi kalau ada maknanya adalah menghadiahkan. Berbeda dari mana semula yang maknanya membimbing atau memberi petunjuk. Begitu ya. Oke, bagus. Selamat. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah apa tuh muayyanun. 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 Sebentar. Muayyanun. Muayyanun. Bapak Ibu semua, muayyanun ini sigot isim kan pastinya. Ya. Isim maf'ul atau isim masdar atau isim zaman atau isim fa'il. Ayyan. Dari mana kita tahu ini isim fa'il atau isim maf'ul? Perhatikan huruf pertamanya dhamma mim. Iya. Ada mu Mim ya. dhamma kan mu. Ya. Kemudian sebelum terakhir atau ain fiilnya kan fathah muayyanun. Berarti ini isim apa? Fa'il. Bukan, isim maf'ul. Maf'ul ya ya. Kalau isim fa'il muayyinun. Kalau isim fa'il mu'i. Muslimun, Iya, mu'minun, mu'idun, muhsinun, muslimun. I. Ain fiilnya kasrah kalau isim fa'il. Kalau ain fiilnya fathah mu'a,
itu isim Maf'ul ya. maf'ul. Maf'ul. Oh, iya. Mabdinya Muslahun, ayyana. ihsanun. Bagaimana Ibu? Mabdinya ayyana. Ya, Ustaz. Nah, muayyanun adalah isim maf'ul. Dari kata apa fil madinya? Dari ayyana. Tuh. Hmm. Ayyana. Mudhari'nya yu'ayyinu. Ayyin. Formulannya yu'i, ingat. Yu'i, yu'i, yu'i. Ya, 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 iya, iya, i. Ya'ud. Yu'i, ya, 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 iya, iya, i. Nah, isim maf'ul dari mazid selalu diawali oleh mim dhammah mu, dan harokat ain fiilnya selalu fathah mu a. Kalau isim fa'il mu'i, muslimun, muhsinun, mu'minun, mungkidun, itu isim fa'il. Muayyanun, muqarrarun, muhsanun, mubayyanun, itu Maf'ul. Maf'ul. nah, mu'ayyana isim maf'ul. Nah, mu'ayyana apa artinya? Nah, kita harus lihat dulu ayyana apa artinya. Ayyana artinya menentukan. Ayyin. Tentukan. Berarti kalau mu'ayyanun maknanya ditentukan. Ditentukan. Muradifnya atau sinonimnya adalah muqarrarun. Muqarrarun. Muqarrarun isim apa nih? Muqarrar. Mu'a ya. Ya. Muqarrarun isim apa tuh? Maf'ul. Isim Maf'ul maf'ul. sama Ustaz. Muqa. Mu'a. mu- Qarrarun isim maf'ul kan? Maf'ul. Maf'ul Ya. beri atas. Mu'a. Lihat apa Ya. namanya? Qarrara. Qarrara yuqarriru. Qarrir. Qarrir. Qarrib. Qarrara juga sama maknanya menentukan atau memutuskan. Nah, di sini di buku ya, Bapak Ibu silakan tengok, lihat halaman 106 ya. Oh ya, Ibu Kristiana yang baru join ya. Itu kita buka buku Al-Ajib, buku Al-Mumtaz, Ibu. Buku Ah, ya. Al-Mumtaz jilid pertama yang warna putih ya. Ya. Halaman Al-Mumtaz 106, Ibu. Sudah jumpa? Sudah ketemu, Ibu? 106. 106. Hmm. Mumtaz jilid yang pertama. Halaman 106, bagian bawah. Ujiza. 8 lah Ustaz. Kenapa, Ibu? Oh, ujiza. 8. Dia hadiyatan. Ya, ujiza maknanya uhdi hadiyatan. Kemudian di samping kiri, muayyanun muqarrarun. Bagaimana Ibu Sadia? 106 ke 108? 106. 106. Ya. Oh, itu dia. 106. Jumpa Ustaz. Jumpa. 106 bawah. Oke. Ya. Nah, itu di situ di halaman 106 saya tulis itu mubayyanun ya. Ya, mubayyanat. Mubayyanun maknahu muqarrarun dan mubayyanatun ya di situ ya. Ya, Nah, mubayyanatun. tolong diperbaiki yang sebetulnya ada mubayyanun bukan mubayyanatun. Oh, tak ada tambah Mubayyanun. Jadi nggak pakai ta ya? Kenapa? Sebab muayyanun kan mudzakkar, muqarrarun mudzakkar. Kenapa jadi mubayyanatun muannas? Yes. Mubayyanun. Tolong tamar buto Bapak Ibu buang ya. Kalau Bapak Ibu buang susah membuangnya, dicoret aja, dicoret. Tentu saja membuangnya susah ya, sulit sebab sudah tercoret. mubayyinun. Jadi tamar butonya tolong dihilangkan, guna hanya mubayyanun saja. Mubayyanun dari kata bayyana, yubayyinu. Bayyana yubayyinu. Isim fa'ilnya mubayyinun, isim maf'ulnya mubayyanun. Nah, bayyan itu maknanya sesungguhnya menjelaskan. Menjelaskan. Jadi, kalau mubayyanun berarti sesuatu yang dijelaskan. Muqarrarun sesuatu yang diputuskan. Muayyanun sesuatu yang ditentukan. Oke. Berikutnya, ke sebelah kiri ada kata biqadrin. Oh, biqadrin, maaf. Biqadri ya. Biqadri. Biqadri. Bi huruf jar, qadri. Kalau mudhof bi qadri, kalau tidak ada mudhof ilaih berarti bi qadrin ya. Apa arti bi qadri? Di sini artinya adalah bima belagi. Bibablarin. Bima belagi atau bima belagi ya. Kalau mudhof ilaih berarti kalau mudhof berarti bima belagi.
Asalnya bimablagin. Nah, qadrun itu maknanya kadar. Mablagun juga maknanya sama kadar. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam konteks ini maknanya adalah sejumlah. Sejumlah. Misalnya, saya memberi hadiah kepadamu sejumlah 100 rupiah misalnya, atau 1.000 rupiah. Nah, bahasa Arab itu biqadri alfirubiatin. Atau bimablagi alfirubiatin. Bimablagi. Bimablagi sebesar atau sejumlah sama ya. Bimablagi alfirubiatin. Jadi kalau Bapak Ibu membuat kalimat berbahasa Arab untuk mengungkapkan makna sebesar atau sejumlah, itu boleh gunakan biqadri atau bimablagi. Saya memiliki beras di kotak, di box, sebesar atau seberat 10 kilogram. Saya memiliki beras di kotak atau di dalam box sebanyak atau sebesar 10 kilogram. Nah, itu bahasa Arabnya adalah li ruzun fisunduki. Fisunduki. Bentar ini pulpennya apa lari-lari ya. Fisunduki bimablagi atau biqadri. Bimablagi atau biqadri boleh ya. Biqadri asyaroti kilogram tuh. Kilogram tuh. Biqadri asyaroti kilogram atau bimablagi asyaroti kilogram. Li ruzun fisunduki. Saya memiliki beras. Rice ya. Di dalam box, di dalam kotak sebesar atau seukuran atau seberat asyaroti kilogram 10 kilogram. Nah, itu bisa gunakan bimablagi atau biqadri. Nah, bimablagi maka maknanya lihat konteks yang bisa dimaknai sebagai seberat atau sebesar atau sejumlah. Tergantung konteks kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Oke, sampai sini Bapak Ibu paham? Atau adakah soalan dahulu atau ada pertanyaan dahulu barangkali silakan. Ustaz, saya nak tanya, tadi Boleh. ada kalimat hasanah. Apa beza hasanatun dengan husnun, Ustaz? Apa beda husnun dan hasanatun? Baik, saya tuliskan di halaman baru ya. Ibu Sadia bertanya, apa beda antara husnun dan hasanatun? Baik, oke. Sekarang kita akan jelaskan. Apa perbedaan antara husnun dan hasanatun? Kita lihat perbedaannya dari dua segi. Pertama dari sigot, bentuk kata. Yang kedua dari segi makna. Baik, sekarang lihat kita dari segi sigot dulu. Husnun ini kan bentuk isim. Hasanatun juga bentuk isim, betul tidak? Betul. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau husnun adalah isim, apa sigot dari husnun? Sigot itu misalnya isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim makan, isim alat, itu sigot. Ya, coba tebak. Husnun itu sigotnya isim masdar atau isim fa'il atau isim maf'ul, zaman atau makan atau alat? Ada yang tahu tak? Masdar, Ustaz. Ataupun dia apa tuh? Isim tafdil. Iya, husnun ada isim masdar, tapi bukan isim tafdil. Bukan. Isim masdar. Husnun itu isim masdar dari kata hasuna. Hasuna yahsunu. Isim masdarnya husnun.
Hasuna yahsunu husnun. Ismu masdar min hasuna. Husnun itu ada isim masdar dari hasuna. Nah, sedangkan hasanatun. Hasanatun ini ada tamar buto ya? Ya. Iya. Ini kata berarti muannas kan? Hmm. Asal dari hasanatun dari kata apa? Berarti kalau tamar buto dibuang maka asalnya adalah hasanun kan? Hasanun. Nah, hasanun baik. Ada husnun, ada hasanatun, ada hasanun. Nah, sekarang pertanyaannya, hasanatun atau hasanun ini sigotnya apa? Isim masdar atau isim maf'ul? Atau bukan dua-duanya? Nah, Hasanatun. hasanatun atau hasanun itu adalah isim fa'il. Oh, isim. Iya, hasanatun. Ismul fa'il wazan fa'alun. Zan fa'alun. Ismul fa'il min hasuna juga sama. Hasan. Kalau isim fa'il biasanya kan ada ada alif ya kan, fa'ilun bukan ya? Ini hasan. Kalau wazan fa'ilun memang iya hasinun. Ya. Tetapi hasuna yahsunu isim fa'ilnya bukan menggunakan wazan fa'ilun, tapi wazan fa'alun. Isim fa'il wazannya banyak. Oh. Wazan isim fa'il itu kan sigot. Isim Mm-mm. fa'il itu sigot. Nah, wazannya ada banyak macam. Ada wazan fa'ilun, ada wazan fa'ilun, ada Oh, iya. wazan fa'alun, ada wazan fa'lun. Ini semua isim fa'il. Fa'ilun isim fa'il. Fa'ilun isim fa'il. Fa'alun isim fa'il. Fa'lun juga isim fa'il. Tetapi polanya, wazannya berbeda. Hmm. Hanya saja yang paling populer memang wazan fa'ilun. Contohnya katibun, salimun. Sangat banyak ini. Sajidun. Wazan fa'ilun sangat banyak. Sedangkan wazan fa'ilun misalnya kabirun, sogirun, alimun, dan lain-lain. Ini juga sangat banyak. Tetapi wazan fa'alun sedikit. Contohnya hasanun. Hasanun sedikit ya. Yang saya ingat hanya beberapa. Salah satunya hasanun. Sedangkan wazan fa'alun, contohnya misalkan dokhmun. Dokhmun ini isim fa'il, tetapi wazannya wazan fa'lun. Nah, jadi isim fa'il itu adalah sigot. Sigot itu bentuk. Nah, bentuk isim fa'il ada memiliki banyak pola, banyak wazan. Wazan paling populer adalah fa'ilun. Keduanya fa'ilun. Yang lain-lain tidak begitu populer, tidak banyak digunakan. Contohnya fa'alun, contoh kata yang mauzunnya adalah hasanun. Contoh wazan yang lainnya adalah fa'lun, contohnya adalah dokhmun. Dan ada yang lain-lainnya. Nah, begitu. Kembali kepada hasanatun. Hasanatun itu isim mu'annas, ada tamar buto. Asalnya adalah hasanun. Nah, hasanun itu adalah isim fa'il dari kata hasuna. Berarti kalau begitu, hasanatun dan husnun itu dua-duanya berasal dari kata hasuna. Tetapi husnun adalah isim masdar, sedangkan hasanatun adalah isim fa'il mu'annas dari kata hasanun. Itu dari segi sigot. Oke? Oke. Nah, sekarang dari segi makna. Hasuna artinya telah baik. Nah, kalau husnun bermakna apa? Husnul Kebaikan. khotimah. Kebaikan. Seperti kaburo besar, kubrun kebesaran. Jamula indah, jamalun keindahan, kean. Isim masdar itu diantara cara menerjemahkannya dengan diberi imbuhan ke dan an diantaranya. Sempurna kesempurnaan, apalagi celaka kecelakaan, Marah kemarahan gitu. marah kemarahan, kecil Bodoh. kekecilan, Hmm. agung keagungan.
dan semacamnya. Nah, itu untuk makna husnun, sigot isim masdar. Lalu bagaimana dengan hasanatun? Hasanatun berasal dari hasanun isim fa'il. Nah, cara menerjemahkan isim fa'il itu adalah dengan kata yang. Hasuna baik kan? Berarti hasanun atau hasanatun adalah yang baik. Artinya, arti asalnya hasanatun adalah yang baik. Agar kita mudah memahami, maka tambahkan dengan kata sesuatu. Maka hasanatun artinya adalah sesuatu yang baik. Hasanun adalah sesuatu yang baik. Kalau manusia berarti seseorang yang baik. Kalau ada orang bernama Hasan, itu maknanya adalah orang yang baik atau seseorang yang baik. Kalau ma'rifat berarti orang yang baik. Kalau nakira berarti seseorang yang baik. Nah, ada ungkapan Rabbana atina fid dunya Hasanah. hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Di situ kenapa doanya bukan Rabbana atina fid dunya husnan wa fil akhirati husnan wa qina adzabannar. Kenapa gunakan hasanatan bukan husnan? Nah, coba kita pahami bersama-sama. Husnun tadi kita sudah sampaikan maknanya adalah kebaikan. Kalau husnul khotimah itu kebaikan kematian, ya Ustaz. Kenapa Ibu? Kalau kita selalu sebut husnul khotimah. Oh iya, kalau ada ungkapan husnul khotimah, ya di situ maknanya akhir kehidupan. Artinya akhir kehidupannya yang baik kan, husnul khotimati, akhir yang baik atau kebaikan di masa akhir, kematian yang baik berarti kalau begitu. Kalau ada kalimat husnul khotimati, kan ada gabungan mudhof mudhof ilaih, husnu mudhof al khotimati mudhof ilaih kan. Ya. Kalau ungkapan husnul khotimati arti awalnya adalah husnu kebaikan, al khotimati ujung atau akhir. Berarti husnul khotimati artinya adalah kebaikan akhir. Agar mudah dipahami maka diterjemahkan menjadi akhir yang baik. Itu terjemahannya apa asal dan mudahnya gitu ya. Nah, jadi kembali kepada husnun arti asalnya adalah kebaikan. Sedangkan hasanatun artinya adalah sesuatu yang baik. Jadi kalau husnun itu bermakna kebaikan, ini maknanya abstrak. Sebagaimana satu kesatuan, agung keagungan, apalagi indah keindahan, itu kan kata-kata abstrak. Ya. Begini, Bapak Ibu, kalau saya mengatakan keindahan, coba definisikan apa itu keindahan, terbayang tidak oleh Bapak Ibu? Keindahan, apa itu keindahan? Bisa tidak Ibu bayangkan apa itu keindahan? Satu yang indah. Sesuatu yang cantik, indah. Ketika Ibu mendengar kata keindahan, apa yang Ibu bayangkan? Yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus itu abstrak atau konkret? Abstrak. Abstrak. Abstrak ya. Apa Ibu bayangkan yang indah itu? Gunung yang indah, laut yang indah, wanita yang indah, kendaraan yang indah, atau apa yang indah? Kalau Ibu ketika menyebut kata keindahan membayangkan gunung yang indah, lautan yang indah, pohon yang indah, sawah yang indah, itu bukan husnun, itu bukan keindahan, tetapi sesuatu yang indah. Berarti sudah konkret, sudah melihat benda-benda. Fisiknya gitu ya, Sudah dulu fisiknya. terlihat. Nah, kalau keindahan sendiri tidak bisa didefinisikan. Keindahan itu abstrak, tidak nampak. Hanya ada di kepala tapi tidak bisa tergambar. Tetapi kalau kita melihat sesuatu yang indah, maka kita lihat gunung, lihat lautan biru, lihat langit yang biru, lihat gunung yang hijau, lihat hamparan pesawahan yang hijau membentang. Itu namanya sesuatu yang indah. Tergambar dalam bentuk sawah, gunung, laut, langit, atau yang lain. Nah, kalau sesuatu yang indah berarti konkret.
Sawah itu keindahan yang konkret. Hmm. Gunung itu adalah keindahan yang konkret. Laut yang biru itu adalah keindahan yang konkret. Jelas dalam pandangan kita terbayang laut seperti apa, gunung Hmm. seperti apa, langit seperti apa. Tetapi kalau kita mengatakan keindahan tidak bisa digambarkan karena abstrak. Nah, begitupun kebaikan dan sesuatu yang baik. Husnun dan hasanatun bedanya kalau husnun itu abstrak, tidak terlihat, Hmm. tidak terlihat intangible ya, Hmm. tidak physically. Kebaikan itu tidak physically, tetapi kalau hasanatun itu terindra apa ya? Tangible, sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu yang bisa dirasakan, sesuatu yang bisa dilihat. Kalau kata hasanatun. Nah, maka Jadi ungkapan seperti Rabbana ini. atina fid dunya hasanatan di sini maknanya kalau begitu adalah kebaikan sebagai sesuatu yang Baik. yang Konkret. yang konkret, yang nampak, bukannya abstrak. Bukan sesuatu yang bersifat filosofis Hmm. di kepala, dalam pikiran, imajinatif, bukan. Tetapi sesuatu yang bisa dirasakan. Kalau kita berdoa kepada Allah, misalnya begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Benar. Coba kita bertanya bersama-sama. Kalau kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Saya bertanya kepada kita semua, saya bertanya pada diri sendiri, bertanya kepada Bapak Ibu semua dan kepada kita semua, kebaikan yang kita harapkan itu kebaikan yang ada dalam pikiran saja atau kebaikan yang kita bisa rasakan, Bapak Ibu? Kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanatan. Ya Tuhan kami, berilah kepada kami di dunia ini kebaikan. Itu kebaikan yang bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, atau kebaikan yang hanya kita pikirkan. Yang Lebih dapat rasakan. Ustaz. Tentu saja kita harapkan kebaikan itu bisa kita rasakan kan? Iya. Ya, Bisa kita rasakan, bisa kita nikmati. Tidak hanya kebaikan yang ada di alam konsep, dapat tidak hanya rasa. ada di alam ide. Hmm. Dapat belajar dengan Ustaz pun rasa sangat hasanatan. Sebab terlihat dalam Zoom ya Bu ya. Ya, kita bisa saling melihat kan. Ya, Ya, meskipun tak ada gambarnya, tapi kita bisa mendengar suaranya. Gitu. Nah, itu hasanatan. Berarti hasanatan dengan husna atau hasanatun dan husnun, sejauh yang saya pahami, pertama dari segi sigot, husnun adalah sigot isim masdar. Oke? ya. Sedangkan hasanatun adalah sigot isim fa'il. Baik, ya. Oke. Lalu dari segi makna, husnun artinya adalah kebaikan. Itu adalah kata abstrak. Abstrak ya, sesuatu Jadi yang tidak konkret, sesuatu yang bersifat imajinatif. adjektif gitu kali ya kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Kata sifat gitu ya. Kalau adjektif nanti ya Oh, hasanatun lain itu. lagi. Oh. Hmm. Adjektif itu hasanatun, kata sifat itu hasanatun. Isim fa'il itu Oh, malah. adjektif. Kalau husnun itu abstract noun. Kalau husnun isim masdar itu abstract noun, kata abstrak. Husnun adalah Kesedihan, kebaikan yang bersifat abstrak. kesedihan juga abstrak ya kalau gitu. Kesedihan abstrak. An itu abstrak. Hmm. Kebaikan, keindahan, kesempurnaan, kejahatan, keburukan, kemuliaan, itu abstrak. Itu kata-kata yang terbuat dari isim masdar. Terjemahan dari isim masdar maksud saya. Sedangkan hasanatun maknanya adalah sesuatu yang baik. Jamilun sesuatu yang indah. Kabirun sesuatu yang besar. Nah, Kamilun sesuatu yang sempurna.
Sesuatu. Kalau benda, kalau orang berarti seseorang yang baik, seseorang yang indah, seseorang yang besar dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya, apa beda antara husnun dan hasanatun? Husnun itu adalah kebaikannya bersifat abstrak. Sebagaimana ia merupakan sigot isim masdar. Isim masdar itu adalah sigot yang bermakna abstrak. Sedangkan hasanatun adalah sigot isim fa'il bermakna sesuatu yang atau seseorang yang. Karena hasanatun adalah kata sifat yang melekat kepada sesuatu atau kepada seseorang. Sifat itu tidak terlepas. Sifat itu menempel pada bukan menempel. Sifat itu ada pada seseorang atau pada sesuatu. Kalau saya mengatakan indah, bisa tidak ibu bapak bayangkan indah itu seperti apa? Tidak bisa dibayangkan. Tapi kalau kita lekatkan kata indah kepada seseorang, misalnya kepada wajah yang cantik misalnya, atau kepada pemandangan yang indah, maka dalam kepala kita terbayang bahwa alam itu indah. Indah itu menyatu dalam alam. Wanita itu indah. Indah itu menyatu dalam wanita. Gunung itu indah. Indah itu menyatu dalam gunung. Indah tidak bisa dipisahkan dari sesuatu atau seseorang yang disifatinya. Maka kata sifat itu menyatu dengan yang disifatinya. Dan manusia, kita semua, baru bisa membayangkan keindahan itu seperti apa ketika keindahan itu ada pada sesuatu atau seseorang yang konkret, yang terlihat, yang terasa, yang terindra. Gitu. Kenapa ada sifat-sifat Allah? Allahur Rahmanur Rahim dan sebagainya ya. Ada banyak sifat Allah kan, Ar-Rahmanur Rahimu, Al-Malikul Qudusus, Salamul Mu'min dan seterusnya. Kenapa setelah kata Allahu, Ar-Rahmanu ini kan naat? Betul tidak? Iya. Allahu kan berarti man'ut, betul tidak? Iya. Nah, antara man'ut dan naat itu tidak boleh dibatasi atau dipisah oleh huruf apapun yang lain. Misalnya Allahur Rahmanu war Rahimu wal Maliku misalnya. Tak boleh. Kenapa? Karena Al-Maliku adalah naat, sifat. Ar-Rahimu adalah sifat. Ar-Rahmanu juga sifat. Bagi siapa? Bagi Allah. Allah adalah man'ut. Nah, karena Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Maliku, Al-Qudusu dan semuanya itu adalah sifat-sifat Allah dan sifat-sifat itu menyatu dalam zat Allah. Maka sifat itu tidak bisa dipisahkan dari zat yang ada di dalamnya. Dari zat yang mengandungnya, maaf. Sifat itu tidak bisa dipisahkan dari zat yang mengandungnya. Termasuk manusia ataupun benda. Kalau misalnya ada kuda besar, nah, besar itu tidak bisa dipisahkan dari kuda. Ada kuda besar, maka sifat besarnya kuda itu tidak bisa dipisahkan dari kuda tersebut. Kecuali kalau kudanya mati, maka sifat besarnya hilang. Begitupun kuda yang kecil, kata kecil tidak bisa dipisahkan daripada kuda. Bisa dipisahkan kalau kudanya mati, hilang. Nah, begitulah juga sifat Allah. Itu sifat-sifat Allah itu semuanya menyatu tak terpisahkan dengan zatnya. Dan kita semua memiliki sifat dan sifat kita ini juga tidak terpisah dari diri kita. Gitu. Nah, sifat-sifat itu semua akan terlihat konkret ketika kita melihat bentuknya pada benda atau pada orang. Sedangkan ketika sifat itu tidak menempel pada seseorang atau pada suatu benda, maka kita tidak bisa membayangkan apa itu sifat baik, apa itu penyayang, apa itu suci, apa itu mulia, tidak bisa kita bayangkan. Tetapi ketika mulia, besar, kecil, agung, sempurna,
itu ada pada satu sosok atau pada seseorang atau pada satu benda, maka baru kita bisa bayangkan, oh seperti itu orang yang sempurna, seperti itu orang yang mulia, seperti itu sesuatu yang besar dan seterusnya. Begitu ya Bapak Ibu ya? Itu filsafat tentang naat dan man'ut. Makanya kalau kita membuat kalimat naat man'ut, man'utnya satu, naatnya banyak, satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya, maka antara satu naat dengan naat-naat yang lain tidak boleh dipisah dengan huruf apapun, termasuk huruf athof wawu. Kenapa? Karena semua sifat ini menyatu dengan man'ut yang satu. Siapakah Allah? Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya. Tidak bisa dipisahkan. Makanya Ar-Rahman itu adalah Allah, Ar-Rahim adalah Allah, Al-Malik adalah Allah. Kenapa? Karena antara zat dan sifatnya itu satu kesatuan, tak terpisahkan. Begitu Ibu. Bahasan ini tentang mufradat mendalam ya. Ya, syukran Ustaz. Saya sangat-sangat. Ya, alhamdulillah. Ini deep deep explanation ya tentang mufradat. Dan seperti yang saya pernah sampaikan bahwa membahas mufradat itu mengasihkan sebab kita tidak hanya memahami kata sebagai sebuah bentuk dalam bahasan sorof, tetapi kita juga memahami secara makna, yaitu kita bisa telusuri dengan pendekatan filosofikal ya, bersifat filosofis atau sesuatu yang apa namanya, yang berguna untuk kita pikirkan bersama-sama gitu. Makanya asik. Oke, sampai di sini dahulu. Barangkali ada lagi soalan? Cukup. Yakfi. Oke, yakfi. Nastamir ila kalimatin ukhra. Yahtu. Nah, yahtu. Ustaz. Bagaimana Ibu Masna? Makna dohmun. Yahmun. Dohmun. Oh, dohmun. Dohmun artinya agung, Ibu. Agung ya. Agung atau besar. Besar. Dohmun. Oke. Berikutnya kata yahtu. Bapak Ibu semua, yahtu ini fi'il atau isim? Yahtu. PL Ustaz. Fi'ilnya fi'il apa? Mudhari' ya? Mudhari'. Mudhari, benar. Fi'il madinya macam mana? Kota Apa? Madinya? ya? Kota Ho, kota. to alif atau to ya? Ho alif. Alif. Betul, to alif. Khoto, yahtu sama dengan da'a, yad'u, begitu kan? Kota. Ya. Dana, yadnu. Seperti ini, dana, yadnu. Dana, yadnu, da'a, yad'u, sama yasmu, begitu. Kalau huruf lampilnya terbuat dari wawu, maka berarti fi'il madinya wawu itu adalah alif. Dana, yadnu, khoto, yahtu, begitu. Nah, jadi khoto yahtu adalah fi'il mudhari', madinya adalah khoto. Berarti yahtu ini mujarad ya Bapak Ibu ya? Iya. Ya, mujarad. Sulasi mujarad. Sulasiyun mujarradun, sulasi mujarrad. Nah, ma mana yahtu? Nah, di sini saya tuliskan yaftahu ma bainal qadamaini wa yamshi. Di sini maknanya adalah yaftahu ma baina, ini terjemahan bahasa Arabnya ya. Yahtu adalah yaftahu ma bainal qadamaini, yaftahu ma bainal qadamaini wa yamshi. Wa yamshi. Apa artinya yaftahu? Membuka. Membuka. Ma baina, apa yang ada di antara Ada di al-qadamaini. Dua kaki. Dua kaki. Oh. Kaki kanan dan kiri. Jadi Yamshi. yahtu itu adalah membuka
sesuatu yang ada di antara dua kaki. Ya ruang di antara dua kaki ya. Wayamshi. Berarti apa tuh yahtu? Yamshi berjalan. Yamshi Langkah-langkah. berjalan. Kalau yaht sama banyak kodamin apa? Melangkah, Pak. Ruang di antara dua kaki. Melangkah, bukan? Nah, betul. Melangkah. Artinya melangkah. Bahasa Indonesia melangkah. Hmm. Bahasa Indonesianya. Tetapi bahasa Arabnya panjang ya. Yaftahu ma bainal qadamaini wa yamshi. Bahasa Arabnya panjang. Padahal bahasa Indonesianya melangkah. Oh, itu yang ayat Quran Ustaz tu. Pada tattabi'u khutuwa. Iya. La tattabi'u khutuwatis syayatin. La tattabi'u khutuwatis syaitan ya. Itu ya khutuwat dari kata yahtu, khutwa yahtu. Melangkah. Itu. Qadamain apa artinya qadamain? Dua kaki ya. Dua kaki. Pada main. Qadamain. Dua kaki. Kuratul qadam. Bola kaki. Bola kaki. Ya. Oke, sudah. Tapak kaki, Ustaz. Kenapa Ibu? Tapak kaki. Qadamain telapak kaki ya. Ha, Telapak kaki. Nah, kaki rijlun. Betul. Begini Bapak Ibu, ini apa bedanya rijlun dan qadam? Apa beda antara rijlun dan qadamun? Kalau rijlun kaki, Kaki, qadamun kalau tapak. qadamun telapaknya. tapak kaki. Nah, gini. Rijlun tuh leg gitu ya. Bentar. Ya, rijlun leg ya. Mirip tidak Bu, Bapak Ibu, gambar saya? Ini Pak Ustaz. Ini kaki apa ini? Nah, ini rijlun. Nah, rijlun. Dan Inggris apa leg ya? Nah, sedangkan qadamun nih. Ini tapaknya. Nah, ini qadamun. Begitu. Makanya bola kaki atau sepak bola kaki itu qadam bahasa Arabnya. Kuratul qadam. Mengapa kuratul qadam? Mengapa sepak bola dalam bahasa Arab disebut dengan kuratul qadam? Karena yang bermain dengan bola itu apa? Qadam, kaki bawah kan? Ya. Bukan lutut, bukan betis, bukan paha, tetapi kaki bagian bawah. Nah, kaki bagian bawah itu namanya qadam. Nah, qadam itu terdiri dari beberapa. Ada mata kaki di sini, mata kaki kan tuh. Mata kaki ka'bun. Bun ka'bain. Ka'bun, kalau sana ka'baini atau ka'bani. Kemudian nanti kan ada di bagian bawahnya nih. Tumit ya. Bawahnya juga. Ada jari-jarinya. Terus ada ini juga kan, Tumit. bagiannya. Nah, itu semua namanya qadamun. Jadi qadam itu tidak hanya telapak kaki bagian bawah, tetapi bagian kaki bawah itu yang di situ ada mata kaki, ada tumit, ada bagian bawah, ada apa tuh namanya kuku apa? Kuku apa sih? Jari. Jari, Ustaz. Juga qadam. Gitu. Oke ya, Bapak Ibu ya, paham ya? Nih. Apa? Rijul itu betul tadi Ibu Kristiana ya. Leg, rijul itu leg. Sedangkan qadam itu Foot. foot, Foot. Foot ya. Football. football, Football. foot, qadam. Oke, sampai sini. Ya, Pak. Kita lanjutkan. Berikutnya kata yang lainnya ma'asro'a. Ma'asro'a. Di sini artinya adalah sari'un jiddan. Sari'un jiddan artinya cepat sekali gitu ya. Cepat sangat. Cepat sangat. Sari'un cepat, jiddan sangat. Cepat sangat. Cepat sekali. Nah, tetapi barangkali ingin saya sampaikan.
Ini ma asro'a ini terbuat dari dua kata, yakni ma dan asro'a. Pada bahasan yang dulu kita sampaikan, ma di sini adalah ma lit ta'ajub, ma yang menyatakan kekaguman, yang kita terjemahkan dengan alangkah atau betapa, alangkah indahnya, alangkah besarnya, alangkah menakjubkannya dan seterusnya. Nah, cara membuat ungkapan alangkah, alangkah, alangkah itu adalah gunakan ma, kemudian kata berikutnya gunakan fi'il madhi mazid. Wazan pertama, yakni tambahkan hamzah sebelum fa'il. Cepat, bahasa Arabnya sari'un. Alangkah cepat, ma asro'a. Kalau alangkah besar, besar apa bahasa Arab? Ma'akroba. Besar bahasa Arabnya apa? Kabirun. Kabirun. Jadi kalau Kabirun. alangkah besarnya, Ma'akbaru. ma'akbaro. Baru. Ma'akbaro. Alangkah indahnya, Ma ajmal. Indah jamil. indah jamilun. Alangkah indahnya, Ma'ajma. ma'ajmala. Ma'ajmal. Ma'ajmal. Alangkah indahnya dunia. Ma ajmala. Aku rasa ya. Ma'ajmala. Alangkah sempurnanya. Sempurna apa? Kamilun. Mala. Ma'akmala. Ma'akmala. Akmal. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mudah kan? Jadi ma-nya, apa namanya tadi? Ma takjub. Ma lit ta'ajub. Ma lit ta'ajubi. Ma untuk menyatakan kekaguman, ketakjuban, ta'ajub. Dan sesudah ma lit ta'ajub gunakan fi'il madhi mazid wazan yang pertama. Kalau apa itu mazid wazan pertama? Mazid wazan pertama adalah mazid Tambah. dengan tambahan hamzah sebelum fa'il. Jadi kelas hari Selasa ya, kita sudah masuk bahasan buku Al-Ajib jilid yang keempat tentang sorof. Nanti kita akan bahas yang ini. Tapi Bapak Ibu sudah lewat belajar ini ya, sudah dulu, sudah mau selesai. Senin besok kita belajar yang baru, buku yang jilid yang kelima. Oke, sampai di sini dahulu. Barangkali ada soalan lagi. Ustaz boleh tanya, Ya, Bu Kristiana bagaimana? karena saya masih baru ya ini. Jadi kan Ya. ma ta'jub ini kalau dia ketemu dengan fi'il madi yang mazid ya, yang rubai ya berarti ya. Bukan rubai, sulasi, Bu. Sulasi ya. Kan asalnya kaburo 3 huruf. Saru'a 3 huruf. Jadi af'ala gitu ya. Wazan Kalau ini af'ala, ya. ya. Af'ala. Terus kalau misalnya ini udah pasti kalau ma ketemu af'ala ini berarti menunjukkan betapa gitu ya, how gitu ya istilahnya Ya. ya ibaratnya. Ya. Itu nggak mungkin ma-nya itu mausul atau manafi gitu tuh nggak mungkin itu ya artinya Ya, gitu. tapi nanti ada cirinya, selepasnya harus mansub. Contohnya gini. Oh. Ma asro'a al-kitoro. Tuh. Isim sesudahnya harus mansub. Ma asro'a al-kitoro. Apa artinya? Betapa Maf'ul ya cepatnya disebut. kereta. Lajunya kereta. Betapa cepatnya kereta. Train. Ya. Gitu. Kereta api. Kereta api. Ma Bukan. ajmala Bukan. al-jabala. Ma ajmala al-jabala apa artinya? Langkah cantiknya. Alangkah cantiknya gunung. Pak, boleh tanya Pak? Bagaimana Ibu Sadia? Ibu Halimah bagaimana Ibu? Okey, kalau kita kata kereta api itu tadi Bapak cakap asra'a kan. Kita tak boleh cakap laju. Asra'a itu tak boleh ganti dengan laju. Boleh. Diganti dengan apa Ibu? Laju. Laju. Laju dalam bahasa cepat jugalah, tapi kita tak boleh ganti. Kita tak boleh pakai. Ma asra'a kitar.
Dia cakap alangkah lajunya kereta api. Kita tak boleh. Oh, iya, boleh. Ya, kan Oh, cepat dalam bahasa Melayu laju juga kan ya, laju ya. Iya. ya, Ya, tak kenal. boleh. Lagi mau Betapa laju kereta itu, boleh Bu, boleh. Okey. Pokoknya ada mana betapa atau alangkah lah. Ya. Okey, syukran Pak. Itu aja. Oke. Ma'ahsana khuluqo ka. Tuh, khuluqo ka. Apa artinya itu? Betapa bagusnya akhlakmu. La. Khuluqo. Kenapa kok fathah? Karena menjadi Maf'ul lebih dari ahsana ya. mansub. Jadi kalau kita menemukan ma, selepasnya ada fi'il madhi mazid, wazan pertama tambahan hamzah sebelum fa'il, dan isim sesudahnya itu mansub, maka ma di situ adalah ma lit ta'ajubi, yang bermakna ma untuk menyatakan kekaguman, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dengan alangkah atau betapa. Kalau Inggris mah ada how atau what ya. What beautiful gitu. What beautiful, what excellent. Apalagi what big. Itu dan seterusnya. Oke, sampai sini oke Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah kata dufi'a. Dufi'a. Bapak Ibu, dufi'a ini fi'il madhi atau fi'il amar? Madhi majhul. Dari mana ini kita tahu ini fi'il madhi? Lihat ujungnya berharakat Fathah. Ya, akhir. Terus. Madinya maklum atau majhul? Majhul. Majhul. Dari mana kita tahu dufi'a adalah majhul? UI. Dhammah. Awalnya. Dumma awalhu. Dia apa huruf awalnya domma. Kemudian huruf akhirnya Kasrah. Oke. Nah, ini berasal dari kata apa? Dafa'a. Mujarad maklumnya dafa'a. Nah, dufi'a ini adalah majhul min dafa'a. Maknanya apa? Qadha. Tapi kalau dufi'a berarti kudia ya, kudia. Dafa itu maknanya ada beberapa ya. Dafa itu maknanya bisa mendorong. Juga bisa bermakna membayar. Iuran. Itu bahasa Arabnya adalah dafa'a. Misalnya dafa'a Muhammadun al-masrufat asy-syahriyata. Membayar iuran bulanan. Ya. Dafa'a Muhammadun al-masrufati syahriyata. Muhammad membayar iuran bulanan. Monthly apa tuh namanya bahasa ya? Biaya itu apa pembayaran bahasa Inggrisnya ya? Payment. Ya, monthly payment. Ya. Monthly payment. Nah, itu dafa'a maknanya membayar atau yang membayarkan. Membayar. Dafa. Tetapi juga dafa bisa bermakna mendorong. Nah, ini lihat konteksnya. Nah, sedangkan qadha itu maknanya selain bermakna memutuskan, ingat qadha dan qadar ya. Qadha juga bisa bermakna melunasi. Misalnya ada ungkapan doa begini. Allahumma qdi. Ada doa begini, Allahumma iqdi kullamadin. Maaf, ada yang salah, ada yang kurang. Allahumma qdi daina kulli madin. Pindah hutang. Kulli madinin. Allahumma qdi, ya Allah, iqdi. Apa artinya iqdi? Lunaskan. Kau lunaskan. Lunasilah atau lunaskan. Daina kulli madin, daina utang. Kulli madin setiap madin orang yang berutang. Madin. Allahumma qdi daina kulli madin, wahai Allah,
Lunasilah utang setiap orang-orang yang berhutang, yang kecil maupun yang besar. Semoga lunas semua. Allahumma qdi daina kulli madin. Nah, itu ikdi. Ini maknanya adalah lunasilah. Dari kata apa ikdi? Dari kata kodo, ya kan? Allah. Kodo. Nah, tetapi kodo yakdi juga maknanya selain melunasi, maknanya adalah mencukupi. Misalnya juga ada ungkapan doa, ya qadiyal hajat, ya kan? Ya, Ya. ya. Ajar. Ya qadiyal hajat, ya syafiyal mardo, ya ghafiral khotiat. Nah, ya qadiyal hajat, wahai zat yang qadiyal hajat apa? Di sini. Mencukupkan. Memenuhi boleh, mencukupi boleh, mencukupkan boleh. Ya Segala qadiyal hajat, wahai zat yang memenuhi atau yang mencukupi, mencukupkan kebutuhan atau keperluan atau hajat-hajat. Hmm. Nah, jadi kalau kita menemukan kata kodo yakdi, itu lihat konteksnya apa. Sebab maknanya nanti bisa berbeda terjemahannya. Nah, dalam hal ini, dufi'a artinya kudia. Nah, kudia di sini maknanya adalah dibayarkan atau membayarkan kalau kata kodo. Kalau maklumnya kodo membayarkan. Kalau kudia dibayarkan. Kodo udain, membayar utang, melunasi utang. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu ya? Oke? Oke, Pak. Kita lanjutkan. Oh, tak Kodok terasa tunai sudah boleh. sebentar lagi ya. Kodok Ustaz, kodok tunai kan boleh. Bagaimana Ibu? Kodok tuh tunai juga. Ustaz. Oh iya, kodo juga bisa bermakna tunai. Kodo bisa bermakna tunai. Menunaikan maksudnya ya. Tetapi dalam istilah fikih nanti beda lagi. Mengganti ya, bisa. Kalau kita Mayang kabo. Iya, melaksanakan mengganti. sholat, kan ada adaan, ada kodoan ya. Iya. Ya. Adaan dan kodoan. Ini mana Kodoan. lain nih dari kata kodoan? Bayar utang, bayar. Kalau kita berdoa dengan berniat dengan membacakan begini. Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati. Fardhon adaan, gitu ya? Adaan lillahi ta'ala. Terus nanti ada lagi kalau sudah habis waktunya. Usolli fardhos subhi rakaatain mustaqbilal qiblati fardhon qadaan lillahi ta'ala. Nah, dua-duanya melaksanakan, adaan melaksanakan, qadaan juga melaksanakan. Adaan berarti melaksanakan sholat subuh. Qadaan juga bermakna melaksanakan sholat subuh. Nah, lalu apa perbedaan antara adaan dan qadaan? Tunai. Adaan itu adalah melaksanakan sesuatu pada waktunya. Melaksanakan sesuatu atau di dalam waktu ya, di dalam waktu. Di dalam waktunya. Within the time. Nah, sedangkan kodoan itu artinya adalah melaksanakan sesuatu Di luar Di waktu. luar. bukan di luar, tapi Setelah. setelah habis waktu. Habis waktu ya. Kalau sebelum habis bukan kodoan. Kalau misalnya kita sholat subuh jam 2 malam, boleh tak? Enggak. Tak boleh sebab itu di luar waktu dan belum saatnya kan? Ya. Meskipun di luar tapi itu luarnya belum terjadi, belum masuk waktu. Belum saatnya ya. Belum saatnya. Tapi kalau misalnya kita sholat maghrib jam 7 pagi, sholat maghrib. Subuh. Maaf. Pagi, Ustaz. Kalau kita sholat subuh jam 7 pagi misalnya, waktunya sudah habis belum? Sudah. Sudah. Sudah habis. Jadi kodoan. Nah, itu kodoan. Kenapa? Sebab waktu yang ditetapkan sudah habis. Itu beda antara adaan dan kodoan. Jadi kalau adaan itu melaksanakan sesuatu di dalam waktunya. Misalnya dalam waktu itu misalkan dari jam sekian sampai jam sekian tuh dikasih batas tuh ya.
Nah, tapi kalau sudah lewat habis waktunya itu kodoan. Kalau misalnya melaksanakan sholat subuh pada jam 2 pagi itu bukan adaan juga bukan kodoan, tetapi apa? Duluan. Duluan, itu tidak ada. Tidak ada duluan. Hasil Pak ya kalau duluan. Billahi ta'ala pun hasil ya Pak. Tak ada duluan ya Bu ya, tak ada duluan. Ada. Iya. Yang ada tuh adaan atau kodoan. Kalau Ada, ada Pak. nanti di dalam waktu, kalau kodoan tuh sudah habis waktu. Bukan di luar, tetapi sudah habis. Kan kalau di luar bisa sebelum, bisa sesudah kan? Ya. Kalau kodoan itu sesudah habis. Di luarnya sesudah habis. Gitu. Oke, itu mananya yang lain. Ya makasih Bu Masna ya sudah menambahkan. Baik. Berikutnya lagi ada kata alal faur. Alal faur ini dia kata ala huruf jar dan al faur majrur kan? Majrur bil Faur. kasri. Alal faur makna yang lain adalah fauron, maknanya sama. Mana yang lainnya lagi halan. Halan. Apa tuh artinya? Oh, Segera ya. Hah? Segera atau Segera. seketika. Kalau orang Indonesia menyebutnya seketika. Apa bahasa Melayu yang lainnya? Seketika. Halan seketika. Halan, seketika. Segera. Seketika. Sama juga kah? Seketika juga? Sama-sama. Langsung. 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 Segera langsung. Langsung. Secepatnya nggak bisa ya Ustaz ya? Oh, bukan. Secepatnya. Segera. Beda ya? Beda. Seketika atau segera. Seketika. Segera. Oke. Faurun dia kata faro ya furu ya, sama dengan dengan nama apa, sama dengan apa tuh, qala yaqulu qaulan, qama yaqumu qauman. Begitu. Oke, sampai jam berapa sekarang? Oh, udah jam 2. Ini ya udah lewat ya. Oke, sampai mana sekarang? Satu lagi terakhir, satu lagi. An-nabdu, satu lagi. An-nabdu ini pasti isim ya, Bapak Ibu ya? Isim ada alif Di mana lam. kita tahu ini adalah isim, ada diawali oleh huruf alif lam kan? Ya. Nah, kalau kita kembalikan an-nabdu dari kata apa kemadinya? Dirham. Nabdo. Nado. Rumpun 2 kan? Rumpun dia, rumpun 2. Nah, ma mana nabdun? Di sini ditulis maknanya adalah dirhamun atau ad-dirhamu wad dinar. Nah, ad-dirhamu wad dinaru ini uang zaman dahulu. Kalau zaman sekarang an-nabdu itu maknanya ad-dolaru, ar-rubiyatu, ar-ringgitu. Ringgitan. Ya. Ar-ringgitu, ad-dolaru, ar-rubiyatu itu an-nabdu. Nah, kenapa di sini terjemahnya ad-dirhamu dan ad-dinaru? Sebab pada masa dahulu, masa yang sangat lama, uang itu adalah dirham dan dinar saja. Tak ada dolar, tak ada rupiah, tak ada ringgit, tak ada yang lain-lain. Hanya dirham dan dinar begitu. Sehingga terjemahan dari nadun adalah ad-dirham wa dinar. Nah, makna yang lebih umumnya ini adalah maknanya adalah nukudun, Fulus. fulusun, Terus ya. begitu. Oke, selesai. Sampai di sini dulu, sampai anadu ya, sampai anadu. Depannya satu kali pertemuan lagi tentang ini ya, mufradat. Oke. Baik, sampai di sini dulu barangkali Bapak Ibu ada soal sebelum kita akhiri. Ada Ustaz. Saya Bagaimana nak Kak tanya Ibu? Ustaz. Saya dengar imam baca dekat masjid, ada seorang imam tu dia baca Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina,
Allahumma afina fi basarina. Dulu Ustaz ajar saya yang tu kena tukar pada jamak sebab na tu ramai kan Ustaz. Jadi imam tu baca betul ke salah? Fi badadina, terus fi Badanina, basarina, sam'ina. fi basorina. Oke. Kemudian wa fi sam'ina ya. Oke, baik kita bahas sebentar ya sedikit. Allahumma afina fi badanina wa afina fi basorina wa afina fi sam'ina. Baik. Kalau kita cakap kami berarti berapa orang? Ramai. Bisa ramai, boleh dua, boleh lebih dari dua, banyak ramai begitu ya. Nah, terus di sininya badanina. Badan ini mufrad atau jamak? Badan Badan. mufrad. Mufrad. Apa jamak dari badanun? Abdanun. Abedan ya. Abdanun. Basor mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad. Jamaknya apa? Abasor. Basor. Sam'ina, sam'un mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad. Jamaknya adalah asma. Asma. Ya. Nah, jadi kalau kita gunakan jamak maka abdanina. Fi abdanina. Wa fi absorina begitu ya. Iya. Ya. Fi absorina. Wa fi asma'ina gitu. Ina. Ina. Hmm. Nah, oke. Ini kalau kita tukar badan, basor, dan sama dengan bentuk jamak, maka gunakan Allahumma afina fi abdanina, wa afina fi absarina, wa afina fi asma'ina. Ini kalau kita menggunakan jamak. Betul tidak? Boleh tidak? Tentu saja boleh kita gunakan jamak sebab yang berdoanya ramai, banyak. Gitu. Terus bagaimana kalau kita cakap gunakan mufrad fi badanina wa fi basarina wa fi sam'ina? Boleh tak? Menurut saya Boleh. tak masalah. Boleh saja. Kenapa? Sebab Sudah ada kita ini enam. ramai. Sudah Di ada sini enam ada ya. saya, ada ibu-ibu semua, ada Ibu Ya. Saadia, Ibu Halimah dan semua yang lain. Badan kita ada berapa, Ibu? Satu. Satu. Kita ramai, tetapi masing-masing kita punya satu badan. Ya. Jadi kita enam. Masing-masing kita punya satu pendengaran, memiliki satu penglihatan. Ya matanya ada dua, tetapi kan basornya satu. Potensi melihatnya satu kan, milik satu orang begitu. Gitu. Jadi meskipun kita hanya ramai, tetapi masing-masing kita memiliki satu badan. Jadi kalau gunakan fi badadina juga boleh juga begitu. Jadi dua-duanya boleh. Hanya saja kalau kita mengubah ke jamak, kita harus tahu cara mengubah dari mufrad ke jamak. Bukan abdanina misalnya ditukar menjadi apa ya? Dari abdunina misalnya atau apa bidanina, nah itu tidak benar. Asal cara membuat jamaknya benar, sudah benar. Bisa. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya basor dijamakannya misalkan basoir. Nah, itu tidak tepat. Iya, tak boleh. Misalkan Bapi baso irina misalnya ya. Ini basoir misalkan kita kira basoir adalah jamak dari basor. Itu tidak tepat. Sebab apa? Kalau basoir itu jamak bukan dari basor, tapi jamak dari basirotun. Meskipun basoir dan absor sama-sama berasal dari kata basoro atau basuro, tetapi mufradnya beda. Basoir berasal dari basiratun, sedangkan absorun jamak dari basorun. Dan dalam bahasa Arab, basor dan basiratun maknanya berbeda. Apa makna basorun? Basorun maknanya pandangan. Pandangan mata. Penglihatan mata, sedangkan basiro itu pandangan atau penglihatan mata batin. Tuh. Kita basirah.
betul, Pak. Kalau basiro lebih dalam. Ya, ya. Mata hati, Pak, ya, mata hati. Ya, mata batin, mata hati, betul, mata hati. Hmm. Mata bagian dalam ya, mata yang bersifat spiritual ya. Kalau yang tak bisa melihat itu basor. Kalau basir itu mata yang ada di dalam batin atau hati seseorang. Nah, jamak dari basorun, absorun. Jamak dari basiratun adalah basoir. Nah, maka kalau kita mau tukar fi basorina menjadi jamak, bukan dengan fi basoirina, tetapi fi absorina. Sebab jamak dari basorun. Tapi kalau kita berdoa, wa'afina fi basoirina, berarti nanti, ya Allah sehatkanlah kami dalam mata batin kami maknanya. Ya itu juga tidak, itu juga bisa saja ya kita minta doakan itu bukan hanya mata fisik, tapi juga mata batin, mata hati. Begitu, cukup? Cukup. Pak, jadi sampai bila-bila kita tak boleh gunakan yang bahasa Irun tu, bahasa Iran tu, tak boleh kan? Mufrad atau jamak gitu? Ha. Menurut saya boleh Boleh dua-duanya. Allahumma afina fi badanina wa afina fi basarina wa fi sam'ina. Atau Allahumma afina fi abdanina wa afina fi absarina wa afina fi asma'ina. Boleh juga dua-duanya. Cuma yang tak boleh ni yang bahasa Irun ni lah, yang nggak bisa. Bagaimana? Yang bahasa Irun yang baru Ustaz, Pak Ustaz tadi Bahasa baru. Ir. Bahasa Bahasa Ir. Ir nggak bisa lah. Ha. Ya, kalau kita hendak berdoa, apa yang kita butuhkan, ya kita bisa. Misalnya begini. Bisa lah. Mungkin kita mata fisik kita, pandangan fisik kita sehat. Tetapi boleh jadi pandangan mata batin kita kurang baik begitu ya. Bisa jadi kan? Bisa. Nah, kalau kita merasa pandangan mata batin kita sedang tidak baik dan kita berdoa kepada Allah ingin agar baik, ya kita bisa gunakan Allahumma afina fi abdanina wa fi absarina wa fi basairina wa fi asma'ina. Oke. Jadi Maknanya absor bisa kita lah. sebut, basair kita sebut. Keduanya lah. Oke. Paham, Pak. Dua-duanya. Zahiron wa batinan, lahir dan batin. Mata lahir dan mata batin kita juga ingin sehat. Iya. Baik, Pak. Betul. Oke. Makasih. Alhamdulillah. Sudah cukup Bapak Ibu? Cukup, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Oyong, saatnya keluar. Ayang. Oyong dah? Ayang. Oyong rambutnya nggak elok ya. Nah, baik. Bapak Ibu semuanya makasih banyak ini. Oke. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai melakukan pembelajaran pada malam hari ini. Masih tentang Al-Mumtaz jilid yang ke-1 halaman 106, bahasan tentang mufradat. Bahasan tentang mufradat dalam judul Kisra wal Falahu Syaiku. Insya Allah kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang, minggu hadapan insya Allah. Bapak Ibu semuanya terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya belajar bersama malam hari ini. Semoga apa yang tadi kita pelajari bersama ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan yang sakit segera sembuh semuanya, segera sehat kembali, pulih seperti sedia kala, dan semakin kuat dan belajar kembali bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja nakhtatim dari sana bilhamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan lakum ala minkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Ila liqa. Wassalam. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz.
semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.